Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, salam kuat untuk kalian semua. Kita lanjutkan materi kuliah e-faktur untuk pertemuan minggu keempat ini, yaitu yang bagian kedua ya. Sebagaimana telah kita lihat dalam modul ya. Di dalam modul ini ya, untuk pertemuan keempat ya, kita lihat di sini. Nah, ini ya, untuk pertemuan keempat ini kita bicara menginput data pajak masukan. Di sini ada berapa transaksi ya, tanggal 2, tanggal 13, tanggal 18 ya, ada 3 transaksi. Sebelumnya Bapak jelaskan, mungkin kalian sudah tahu ya, tapi Bapak akan mengulang kembali yang dimaksud dengan pajak masukan ya. Di sini kan kita sebagai PT Sinchan. Jadi kalau sebelumnya kita bicara pajak keluaran itu adalah apabila PT Sinchan menjual barangnya atau produknya berupa komputer kepada konsumen, maka PT Sinchan akan menerbitkan faktur karena PT Sinchan memungut PPN dari konsumen. Maka faktur pajak itu untuk PT Sinchan dikatakan sebagai faktur pajak keluaran ya. Namun bagi konsumen yang membeli atau menerima faktur dari PT Sinchan, maka bagi konsumen itu namanya faktur pajak masukan atau faktur pajak PPN masukan. Nah, sekarang di pertemuan 4 ini kita bicara faktur pajak masukannya PT Sinchan. Artinya PT Sinchan membeli barang kepada penjual gitu ya, di mana PT Sinchan membayar barang tersebut di samping harga barang itu sendiri, dan PT Sinchan juga membayar PPN-nya ya. Jadi PT Sinchan membayar harga daripada barang ditambah PPN kepada si penjual ya. Nah, maka si penjual akan menerbitkan faktur pajak bagi si penjual, itu namanya faktur pajak keluaran, dan faktur pajak itu diberikan pada PT Sinchan. Dan atau bagi PT Sinchan, faktur pajak yang diterima oleh PT Sinchan dari penjual itu dikatakan sebagai faktur pajak PPN masukan ya. Nah, di sini ada 3 transaksi faktur pajak masukan ya. Nah, di sini harus kita input terlebih dahulu ya. Baik, kita akan mulai dengan pertama seperti biasa referensi dulu nama perusahaan ya. Maka kita akan masuk ke sini ya, lawan transaksi ya. Jadi lawan transaksi ini gunanya adalah sebagai database nama perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan jual ataupun beli dengan PT Sinchan ya. Bagaimana kita lihat di sini sudah ada berapa ini? Ada 4 perusahaan, 1 pemerintah yang melakukan transaksi beli daripada PT Sinchan. Sekarang kita akan tambahkan perusahaan yang melakukan jual kepada PT Sinchan ya. Jadi intinya di dalam lawan transaksi ini, di sini adalah kumpulan data perusahaan atau juga lembaga pemerintah yang melakukan transaksi jual ataupun beli dengan PT Sinchan ya. Baik, kita masukkan tambah ya, seperti biasa. Kita lihat dahulu ini NPWP-nya ya. Kita akan coba apakah bisa ya untuk di copy paste ya. Terkadang suka nggak bisa ya. Ini kita ini dulu ya, kita masuk ke sana. Mudah-mudahan bisa ya, tapi ternyata tidak bisa. Maka kalau tidak bisa, kita mau tidak mau Bapak harus menghafal ya. 02835. Nah, ini caranya begini kalau nggak bisa. Nah ya, jadi ini seperti ini. 02835 ya. Ini kita masukkan ini 02853 itu ya.
Nah ini kan nggak bisa nih, ini bisa mengintip tapi 02835 5212 001 52. Nah 0835 5212, lalu 05 123. Nah nggak usah takut salah ya, jadi 2835 001 2835 di sini ya. Oke. Coba kita ulang lagi. 2835 2835. Jadi di sini 2835 512, sininya 001 ya, 001 seperti ini. 02835 5212. Oke baik, 52 52 12. Nah baru benar ya. PT-nya Koputindo ya. Oke, ini kopi seperti biasa. Ini alamatnya Jalan Geraha Duta, Jalan Geraha Duta. Lalu bloknya Blok C RT 1 RW 3. Blok C, nomornya nggak ada, 00 RT 1 RW 3. Lalu kecamatan, karena kecamatan nggak ada, ini yang ada hanya kabupaten, maka ini yang ada hanya Jakarta Pusat. Provinsinya Jakarta. Lalu ini kita kasih min aja. Lalu ini kalau nggak salah tadi 10.730. Kalau nomor teleponnya nggak ada, 00 aja ya. Coba kita cek nomor telepon, tidak ada ya. Ini nomor teleponnya nggak ada. 10.730. Nah ini kita simpan ya. Oke, masih ada lagi, masih kita lihat lagi untuk yang ini NPWP nya 02880 2858 02880 2858. Sini 02880 8858 045 000. Nah ini kita lihat lagi nomornya 2880 2858 02880 2858. Nah benar ya, namanya adalah PT Andre Elektrik ini ya,
PT Andre Elektrik. Ini kita copy paste di sini. Jalannya jalan arteri 2 raya. Sini, lalu kita ke sini. Bloknya adalah nggak ada, RT 7 RW 11. RT 7 RW 11. RT 7 RW 11 ya. Bloknya 00, nomornya 00. Lalu ini apalagi informasinya 10.7. Ini ada nomor telepon ya. Oh, ini ada Mangga 2 Sawah Besar Kelurahan. Mangga 2, ini Mangga 2. Ini RT-nya 17 ya. Jadi untuk data silahkan dicek and recheck lagi ya. Ini 17 Mangga 2 Sawah Besar, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat sini. Ini Jakarta Pusat. Kita isi di sini. Kode posnya 10730. Nomor teleponnya ada tadi ya. Nomor teleponnya. Oke. Nomor teleponnya Andra Elektrik, kita simpan. Masih ada lagi, ada ya. Yang terakhir ini Mitra Karsa ya. Jadi NPWP-nya ini 2027 2271 02271 8241. Jadi 271 8471 043. Nah, jadi 0 mana ini ya, nih 022271. Kita lihat 22. Oh iya, ini 2271 8471 8241 8241 ya. 8241 413. Nah, 413. Baik, udah sama PT-nya. Coba Mitra Karsa Sukses. Mitra Karsa Sukses. Jalannya Jalan Arteri Mangga 2 Raya. Mangga 2 Raya sini ya. Blok-bloknya ada nggak? Ini blok RT 17 RW 11. RT 17 RW 11. Sini RT
RT 17 RW 11. Ini bloknya 00, nomornya 00. Terus di sini apalagi nih, Mangga 2, Sawah Besar, Sawah Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Nomor kode pos 10730, 10730. Nomor telepon ini ya. Oke ya, baik ya, mudah-mudahan ini betul semua datanya ya. Sekarang ini kita tutup ya. Nah, setelah kita tutup, sekarang kita bicara mengenai barangnya ya, barangnya. Jadi untuk tanggal 2 Maret ya, kita lihat barangnya apa nih, Samsung ya. Ini harganya beda nih ya, baik Samsung, total harga. Oke, sekarang kita coba dulu masuk ke sini. Maka di sini faktur pajak keluar, masukkan ya, masukkan. Kita coba udah ada data belum ya. Maka kita rekam faktur. Nah, di sini nomor faktur adalah nomor faktur yang dibuat oleh ini ya, PT Kompetindo. Nomor fakturnya adalah ini ya. Coba kita akan lihat bisa nggak nomor fakturnya di copy ya. Nomor faktur takutnya tidak bisa ya. Ini nomor faktur di sini ya. Kita coba. Oh iya betul ya. Dia tidak bisa ya. Nomor faktur itu adalah 010 900 ya. 010 900. Oke. 010 900 di sini. 010 900 18 ya. 1 2 3 4 5 7 4. Coba 0 10 918 mau pakai 0 ya. Pakai 0. Waduh, luar biasa ini. Jadi tadi berapa di sini Pak, lupa. 0 10 900 ya. Atau ini Bapak kecilin bisa nggak ya? Bapak mau kecilkan. Ini nggak bisa, bisa nih. Coba dikecilin dulu. Nah, begini ya. Waduh, coba dari kemarin ya. Ini. Nah ya. Ini jadi kita bisa taruh di sini nih ya. Oke. Waduh, ini geser sini deh. Nah ya, bisa lihat jadi mana tadi nomor faktur itu ada di bawahnya kalau nggak salah. Nah ini di bawahnya nomor faktur. Jadi
siniin. Nah ya, 010 918 0 1 2 3 4 5 7 4 gitu ya. Ini harus hati-hati ya, harus teliti gitu. Kalau nggak teliti bahaya nih ya. Jadi di dalam menginput faktur pajak, baik data lawan transaksi maupun dari sisi PT Sinchan sendiri ya, itu dua-duanya kedua belah pihak harus hati-hati ya. Karena khawatirnya terjadi nomor yang sama untuk transaksi dengan pihak lain ya. Maka di sini kita lihat lagi, kita ulangi secara seksama. Kayaknya sudah benar ya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 4. Baik. Nah, ini dengan PT apa tadi kita lihat di sini. PT Komputerindo ya. Maka kita cari aja di sini. Lawan transaksi ini PT Komputerindo. Nah, sudah masuk PT Komputerindo. Tanggal faktur. Baik, tanggal faktur kita lihat. Tanggal fakturnya itu adalah ini kemana ya? Tanggal fakturnya kita lihat sini. Itu ini kita kecilkan dulu. Nah, ini tanggal fakturnya 2 Maret nih. Ya. Jadi kalian lihat di sini yang ada nomor faktur ya. Tapi tanggal fakturnya ini maka kita pakai yang ada ini, tanggal faktur 2 Maret. Tanggal faktur 2 Maret ya. Nah, maka di sini kita 02 03 2018 ya. Jadi formatnya ini DD MMYY, D-nya itu dia tanggal, ini bulan, ini tahun ya. Lalu masa pelaporan faktur pajak masukan. Jadi kalau kita bicara masa pajak, maka kita lihat dari tanggalnya aja. Jadi kalau tanggalnya bulan Maret ya, jadi masanya Maret ya. Jadi ini kita tuh otomatis kan Maret tahun 2018. Apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Ya, kenapa dapat dikreditkan ya? Dikarenakan ini adalah penjualan komputer ya yang dibeli oleh PT Sinchan, di mana Sinchan nanti komputernya akan dijual kembali ke konsumen ya. Jadi PT Sinchan membeli komputer untuk dijual kembali. Jadi di sini PT Sinchan ini sebagai perusahaan dagang ya. Jadi dia beli jual gitu kalau perusahaan dagang ya. Maka di sini PT Sinchan, coba kita lihat, beli komputernya Samsung 10 unit ya. Nah, ini sudah. Jadi apakah ini masukan? Iya. Jadi maksudnya kalau Sinchan membeli komputer untuk dijual kembali, maka ini faktur pajaknya bisa dikreditkan ya. Artinya dikreditkan adalah nanti PT Sinchan kan kalau jual memungut PPN dari konsumen, namanya pajak keluaran. Nanti dibandingkan antara pajak yang dipungut oleh PT Sinchan dan juga PPN yang PT Sinchan bayar ke pihak lain. Nah, itu dilihat mana yang lebih besar. Maka kalau selisihnya itu nanti antara pajak yang kurang setor atau lebih bayar. Jadi kalau PT Sinchan lebih banyak memungut kepada konsumen daripada PT Sinchan membayar PPN kepada penjual, maka PT Sinchan harus membayar kekurangan atau selisihnya PPN kepada negara. Atau sebaliknya, kalau PT Sinchan banyak membeli barang untuk dijual kembali, PPN-nya juga besar, sementara PT Sinchan barang dagangannya baru dibeli sedikit, sehingga PPN yang dipungut oleh Sinchan dari konsumen sedikit. Maka di sini PPN yang dibayar PT Sinchan kepada penjual barang itu lebih besar. Maka di sini posisinya PT Sinchan
lebih bayar PPN gitu ya. Nah, di sini PT Shinchan kita lihat dia membeli 10 tablet merek Samsung. Baik, 10 tablet. Nah, ya di sini ada DPP ya. Ada DPP, lalu jumlah PPNBM. Nah, kita lihat di sini PT Shinchan ini ya, kita lihat nih membeli 10 juta itu ini sudah termasuk PPN ya. Kenapa Bapak katakan dia 10 juta sudah termasuk PPN? Karena ini total ya. Jadi ada tulisan total harga. Jadi kalau total harga itu adalah total harga itu artinya dia 10 juta ini sudah termasuk PPN ya. Jadi kalau misalnya tadi pada posisi PT Shinchan menjual kepada konsumen itu dipisah ya. Jadi pada prinsipnya ya boleh saja menjual barang dipisah PPN-nya, tapi boleh juga jadi satu. Biasanya kalau yang dipisah ini karena si para pihak yang melakukan transaksi jual beli itu dia sudah PKP atau pengusaha kena pajak, di mana mereka harus memungut PPN. Tapi kalau yang tidak PKP seperti barang-barang pabrikan, ada Indomie, susu, ada ya anggaplah seperti di Indomaret ya, barang-barang perintilan, maka itu seperti Royco yang cuma Rp1.000, maka itu sudah termasuk PPN atau kita katakan sebagai total harga. Seperti kalian beli bensin, maka itu kita katakan Pertalite harga 7.000, maka itu sudah termasuk PPN di dalamnya dan itu kita katakan sebagai total harga ya. Lalu kita lihat petunjuk modul ya. Nah, ini kita lihat petunjuk modul ya. Jadi, nah ketika pada posisi di sini nih ya, ini kita perbesar lagi. Jadi pada posisi di sini nih, nah ya, ini sudah ya. Nah, ini 10 juta DPP, PPN 1 juta. Oh baik ya. Jadi kalau begitu, ini menurut Bapak ya, ini redaksinya salah nih ya. Jadi mohon maaf ya, ini menurut Bapak redaksinya salah ini siapa dalam modul ini. Salahnya begini, Bapak mau katakan persepsi orang kalau sudah bicara total harga itu sudah termasuk PPN ya. Namun di modul ini ya, Bapak katakan sekali lagi, di modul ini ini Bapak mana itunya ya. Nah, di modul ini ya, rupanya yang disebut total harga itu ya, itu belum termasuk PPN ya. Nih ya. Jadi harga 10 juta untuk 10 unit ya. Jadi harga komputernya 1 juta satu. Jadi di sini dikatakan PPN-nya belum ya. Sementara kalau Bapak pernah mempelajari di kasus-kasus lain ya, itu kalau sudah total harga biasanya sudah termasuk PPN ya. Akan tetapi sebetulnya di dalam menjawab kalau kalian nanti tes kerja ya, masalah perpajakan, kalau nemu soal seperti ini ya, kalian bisa harus memakai jawaban yang disebut asumsi. Jadi asumsi itu artinya persepsi kamu. Jadi seperti Bapak tadi bilang bahwa total harga 10 juta, maka Bapak berasumsi total harga ini harga laptop ditambah PPN-nya gitu. Jadi 10 juta ini adalah harga untuk 10 laptop ditambah PPN untuk 10 laptop. Nah, jadi dibikin asumsi. Jadi kalau kalian tulis asumsi, maka itu tidak salah ya. Kalau kalian tidak tulis asumsi, maka 10 juta ini nanti disalahkan karena si pembuat soal ternyata maunya 10 juta ini adalah harga laptop ya. Nah, kalau kayak begitu kalian juga harus menulis asumsi. Jadi asumsi harga 10 juta adalah harga barangnya saja, belum termasuk PPN. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ngelihat di sini di modul, maka asumsinya adalah bahwa ini 10 juta ini harga laptopnya saja, belum PPN
ya. Baik. Jadi kalau seperti itu di sini langsung kita tulis 10 juta. 1 2 3 4 5 6 7 ya. PPN-nya adalah sudah pasti 1 juta otomatis tuh ya. Nah, lalu dari sini ya, ini sudah Komputerindo, lalu ini kita simpan. Oke. Oke, baik. Nah, kita bicara yang kedua ya. Jadi ini pembelian, Shinchan membeli 10 unit. Nah, ini sekarang membeli laptop Toshiba, tadi Samsung ya, Arendra Electric. Nah, ini tadi Bapak katakan mana dia? Ini ya. Nah, ini nomor faktur supaya tidak salah. Kita kecilkan lagi ya. Ini kita kecilkan ya. Ini dia di sini ya. Yaitu 13 Maret nomor faktur. Nah, yang penting nomor faktur ya. Ini nomor fakturnya adalah, nah ini ya, nomor faktur 13 Maret. Ini nomor faktur. Baik, mana nih dia nih ya, 010 ya, 010, lalu nolnya 3 kali, lalu 18, langsung nolnya 4 kali, 1 2 3 4, lalu 101. 010, nolnya 4 kali, nolnya 4 kali 18, nolnya 4 kali 18, lalu nolnya 4 kali lagi 0. Oh, berarti ini masih ada terusannya nih ya. Nomor fakturnya ini 10, ini 10.000, 18, 10.000, 101. Kita ulang, 0, 10, lalu 1 2 3, lalu 18, 1 2 3 4, lalu 101. Nah, gini ya, kok kenapa kurang ini ya. 010 ya, 010, 10.000, 18, 00. Ini mungkin nolnya Bapak tambahkan 1 aja kali ya, bisa nggak? Kita begini, 0101. Jadi artinya gini, kalau dia seperti tadi nggak bisa diinput, maka nomor fakturnya salah ya. Jadi seandainya kalian bekerja lalu dapat faktur seperti ini, ternyata ketika kalian input nggak bisa ya, maka kalian jangan modif-modif, ditambahin aja nolnya, atau kalian pulangin ke ke perusahaan yang menerbitkan. Pak, ini nomornya salah, kenapa nggak bisa diinput? Kenapa? Karena dia harus pas ini inputnya begini gitu ya. Nah, baru kita cari. Itu tadi Bapak modif karena Bapak anggap Bapak mau minta benerin ke siapa gitu ya. Jadi artinya ketika kalian sebagai pegawai pajak di satu perusahaan, ketika ngisi PPN tadi misalnya kok nomornya diinput kurang, jangan kalian modif tambahin 0, tambahin 1, atau tambahin berapa biar pas, jangan. Kalian pulangin lagi fakturnya ke si penerbit. Kenapa? Karena kalau kalian tambah-tambahkan nanti bisa beda ya, bisa nanti kalau di nomor angka tersebut di perusahaan tersebut bisa aja transaksinya bukan dengan Shinchan tapi dengan yang lain ya. Baik, lanjutkan. Ini PT Arendra ya. Arendra itu ini nih. Nah, Arendra ini kita ganti ya, karena harusnya Arendra yang muncul, bukan.
Harendra ini. Nah ini pas ya, Harendra betul. Tanggalnya berapa sih Harendra nih? 13 Maret 2018. Jadi ini 13 Maret 2018 gitu ya, 13 Maret 2018. Baik, masa pajak kita klik begini aja, dia otomatis ya. Jadi ini data ini adalah untuk pelaporan pajak bulan Maret 2018 ya. Berapa angkanya? Coba kita lihat. Dia beli 10 unit laptop. Harganya adalah 10 unit laptop 31 juta. Ini ya, 10 unit laptop harga 31 juta. Maka di sini menjadi 31 juta ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, ini PPN-nya adalah 3.100.000 ya. Kita cek kembali apakah betul ya, 31 juta betul ya. Lalu kita simpan. Oke, satu lagi ya. Jadi satu lagi di sini datanya tanggal 18 Maret. Nah, ini nomor fakturnya ya. Jadi nomor faktur dulu ya. 010 123 18, nolnya 4 kali, 1234 1648 1648 ya. Lawan transaksinya PT Mitra nih ya. Ini ketahuan PT Mitra, kita cari PT Mitra. Mana ini PT Mitra? Nah ya, muncul. Baik, tanggalnya adalah tanggal 18 Maret ya. Jadi 18 Maret. Ini 18 Maret 2018. Nah, kita klik di sini otomatis Maret 18. Jumlahnya adalah 10 unit 43 juta ya, 43 juta. Maka di sini adalah 43 juta. 1 2 3 4 5 ya. Nah, otomatis nongol sendiri PPN-nya, lalu simpan. Oke, ini kita tutup, tidak ada lagi. Nah, ini ada 3. Nah, ini faktur pajak yang sudah kita terima dari 3 perusahaan ini, kita harus laporkan juga ke kantor pajak. Jadi cara ngelaporinnya ini, kita bisa lihat belum dilaporkan dari approve ya. Approve-nya ini belum di approve ya. Ini belum di approve ya. Maka caranya kita klik di sini lalu upload. Maka posisinya akan berubah menjadi sudah di approve. Yes. Nah, ini ya, sudah approval sukses. Yang kedua juga begitu. Upload ya. Lalu ini juga yang ketiga, upload approve. Nah, seperti ini ya, udah selesai. Ini udah selesai semua. Lihat detail bisa. Nih detailnya hanya begini saja ya. Oke, kalau sudah kita bisa dikecilin nggak ya? Nah ini ya. Kalau sudah kita X. Ini kita X. Nah ya. Kita lihat selanjutnya pada modul ya. Nah, kita lihat selanjutnya, kita sudah kerjakan isi, kita sudah buat fakturnya, lawan transaksi sudah, ini sudah. Lalu upload sudah. Nah, ini ya, ini kalau kita perbesar. Nah, ya. Ini ada 3 nih ya. Jadi ini ada 3. Ini yang di sort 1 2 3. Ini nilainya 10 31 seperti ini
ya. Lalu selanjutnya ini siap diproses oleh upload. Sudah, jadi ini kan belum, posisinya nih belum. Jadi dengan diupload faktur menjadi, nah ini menjadi approval sukses tuh, yang di sort tulisannya ada approval sukses ya. Nah lalu 13 Maret, oh ini satu-satu ya, satu-satu diisi. 13 Maret, coba kita klik lagi, kita kecilkan ya. Lalu ini caranya ya, ini caranya kita lihat di sini ini sama sama yang tadi ya. Nah ini kan tadi kayak begini nih ya, ini tadi sudah kita kerjakan ya, sudah kita kerjakan. Lalu ini sudah ya, coba ini kita lihat, kecilkan lagi. Aduh. Nah ini tadi referensi lawan transaksi ya, nama-nama perusahaan. Ini sudah, kita lihat lagi. Ini juga sudah kita lakukan. Lalu upload faktur pajak masukan. Nah ini kalau sudah benar, nah ini belum diupload. Ini dengan caranya ini ya, manajemen upload. Nah ini nih ya, approval sukses ya, dengan mengklik upload faktur. Lalu kita lihat lagi, ini sudah kita lakukan 18 Maret tanggal per tanggal ya. Ini juga sudah kita lakukan ya. Oke, udah kita lakukan semua. Oke ya, jadi nah ini hasilnya nih. Ini hasilnya. Kita lihat dulu. Nah ya, jadi untuk pertemuan keempat ya, minggu ketiga ini ya, ini nah ini approval sukses sampai di sini nih ya. Nah jadi ini ya. Oke, baiklah, sampai di sini dulu untuk, karena ini materinya sudah untuk minggu keempat itu sampai di sini ya. Baik, sampai di sini materi yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengerti bagaimana menginput data faktur pajak masukan. Kalau ada yang salah, Pak, mohon maaf. Sukses selalu buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.